Katolik itu sesat dan penyesat. Itu yang mereka gaung-gaungkan setiap hari. Kalau tidak begitu, mana mungkin jemaatnya bisa bertahan. Hari yang murid Yesus berhak bisa mendapatkan itu. Mana ayatnya? Kan saya omong dengan ahli kitab suci soal skriptura. Mana ayatnya semua orang Kita mendapatkan? semua orang Kristen murid Yesus. Mana ayatnya? dari Protestan, Oh ya, denom mana? Atau gereja di mana? Pentakosta. Sama dengan Siniel tadi, Pentakosta. Oke, Pentakosta. Apa yang mau disampaikan? Ya, cuman bangga aja punya teman seperti itu tadi lah. Bangga dan sedikit bisa dia tunjukkan sifat-sifat kami sebagai Protestan. Jadi itulah dia. Saya dukung juga dia itu tadi karena dia bikin malu kami di atas. Oh begitu Saya ya? mau berterima kasih dengan dia. Seolah-olah dia mau bertanya, tapi seolah-olah juga bukan bertanya. Jadi bagaimana nih? Oke. Akhirnya saya sedikit senyum-senyum tadi dari bawah. Ya udahlah, biar aja. Memang begitulah karakter kami sebagai orang protes ini. Berarti senyumnya mirip Friska ya tadi pada saat di bawah. Iya. Jadi kukira tadi betul-betul dia bertanya karena dia tidak paham. Ya sedikit juga saya mau belajar dengan pertanyaannya itu. Tahu-tahu kayak dia lebih pintar daripada Romo Cafe. Lebih pintar, lebih maha tahu dia daripada yang mengasih tahu sama dia. Ya udah, ngapain lagi digubris. Saya senang sekali juga segera diturunkan tadi itu. Semakin lama dia semakin dibikin malu seluruh dunia Pentakosta. Jadi ya udahlah, terima kasih. Tapi di situ ada yang kutanya sama Romo atau sama Frater atau sama siapa saja di atas ini. Ada sama kami dalam nama Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus. Sementara yang saya dengar juga di Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mana yang benar ini, Romo? Dan mana yang bisa dikatakan lebih paten? Oke. Ini penting sekali. Katolik selalu bilang dalam nama Bapa dan Putra. Anak. Anak itu dalam bahasa Indonesia kita tidak tahu anak perempuan atau anak laki-laki. Om Dasar bisa mengerti? Iya, betul. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia saja. Karena itu kita butuh lihat, Frater, engkau pasang di Matius 28 ayat ke-19, di situ digunakan kata anak atau anak laki-laki, Frater. Ya. Oke, baik, sudah nampak. Maksudnya lebih kepada putra atau hanya anak. Nanti kita bingung ya, Om Daksat bingung, anak perempuan kan dikatakan anak perempuan, anak laki-laki. Tapi kalau putra kita sudah tahu gendernya lah jelas. Oke, kita lihat ke aslinya. Jelas. Ya. Oke, kita lihat ke asli ya. Nanti saya juga bandingkan dengan Alkitab versi lain ya, yang bahasa Indonesia dulu, biar nggak jauh-jauh. Oke, Matius 28 ayat 19 ya. Perhatikan di sini yang di bawah ini. Tapi kita baca dulu dalam TB dulu, TB1 atau ya, TB2. boleh. Silakan TB dulu, Kak. Kita bandingkan ke Yunani. Maaf. Ya, baca apa yang tertera ya Romo ya. Ya. TB1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Yang ini yang Protestan karena terjemahannya Protestan. Oke. Sekarang kita lihat bahasa asli. Oke, baik. Ini saya langsung ke Yunaninya ya. Biar lebih
mudah karena bahasa perjanjian baru itu yang dipakai adalah bahasa Yunani. Priska, engkau siapkan dulu juga Lukas 1:29-30. Nah, tolong diperhatikan di sini ya Pak Dasyat ya. Matius 28 ayat 19. Saya langsung di bagian bawah biar lebih cepat. Baptizontes autos eis to onomato patros kai to huio kai to hagio pneumatos. Nah, di sini ada kata huio, kai to huio. Saya klik. Ini huio, ini kata benda dalam segi gender bahasa karena bahasa Yunani menggunakan gender, menggunakan jenis kelamin, makanya di sini disebut maskulin. Definisinya pengertian ya, descendant, putra pertama atau son, seorang anak laki-laki. Ya, a son, anak laki-laki. Ya. Nih. Kalau tidak percaya saya buka di ininya, morfologinya maskulin ya. Ini berarti cowok. Nih, laki. Singular. Enggak. Ya. Bisa paham di sini Paman Dasyat? Oke, paham. Om Dasat bisa mengerti. Sekarang kita lihat pembandingnya apa kata Gabriel kepada Maria. Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Haleluya. Apa? Dan Sesungguhnya. akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Kita mesti bilang, diterjemahkan Indonesia, anak laki-laki. Perhatian engkau tolong bantu. Itu 31, 30. 31. Perhatian, Lukas 1, 31. Ya. Lukas Di interlinear. 21. Ya. Kai ido sulemse en gastri kai tekse Sama tidak tadi yang huion. tetap sama tadi? Tidak. Sama. Asan. Sama. Huion. Desan. Oke, Om Dasar bisa mengerti dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Iya. Dan nama bapak dan anak, orang tanya yang mana perempuan atau laki-laki ini secara biblis. Bisa mengerti ya pada saat. Bisa Rom. Karena itu di dalam Spanyol sangat jelas. En nombre del Padre, del Hijo. O-nya itu katakan anak laki-laki. Kalau hija, anak perempuan. Secara biblis tentang Yesus selalu dikatakan Hijo, O. Iya. Begitu ya Om Dasar. Yes. Kalau semua Mantap. karismatik seperti Om Dasar di sini kita bahagia juga ya, maksudnya tidak nada tidak tinggi semua nih. Dan memang tidak ada apa-apanya semua Romo. Semua bukan hanya karismatik. Semua protestantisme ini baik pendeta senior, pendeta biasa, pendeta bawahan, sama sekali tidak ada kelasnya sampai di dalam rum-rum Katolik. Tapi karena malu ditambah dengan rasa benci kepada Katolik, makanya selalu membangkang dan sok tahu, sok hebat. Kalau aku betul-betul saya tahu bahwa sama sekali tidak ada levelnya di dalam Katolik ini orang-orang yang naik-naik itu. Tidak selevel, tapi tidak sadar itu. Tidak sadar. Justru Katolik itu sesat dan penyesat. Itu yang mereka gaung-gaungkan setiap hari. Kalau tidak begitu, mana mungkin jemaatnya bisa bertahan.
Hari itu juga bubar total itu kalau tidak kuat mereka untuk menghujat. Saking benci kami sama Katolik itu sampai ibu Tuhan aja kami jelek-jelekan. Apalagi orang-orang biasa, orang-orang awam, orang-orang kalau pastor di situ, frater di situ, suster di situ, oh habis dihujat-hujat itu. Ibu Yesus saja, bayangkan. Itu makanya saya heran. Sola skriptura, tapi ditunjuk ayat nanti semakin ngawur. Apa bukan bikin malu aja kita itu. Padahal sok ayat semua. Kalau soal baca-baca Alkitab ini, orang-orang karismatik inilah yang paling jagonya sebenarnya. Soalnya saya tahu sendiri dari pendeta-pendeta kami. Dari pendeta kami aja kurasa ada ribuan kali dia mau bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu membaca Alkitab itu. Tapi bila ketemu dengan Romo, benar-benar nggak ada lagi nilainya, tengok dari bawah. Janganlah, kadang-kadang kita ini sama-sama lah, maksud kita sama-sama baca kita. Enggak, nampak sekali Romo. Nampak sekali Romo. Kami orang-orang awam ini, jemaat-jemaat yang tidak karu-karuan ini bisa juga menilai walaupun hanya sebatas kemampuan kami. Tapi bisa kami menilai orang yang sudah mantap menjelaskan dengan orang yang hanya tahu apa ya, tahu menghujat aja lah, atau sekedar membentengin aja supaya jangan sampai bocor lah. Tapi semakin dibendung semakin bocor juga, jebol. Janganlah, jangan gitu. Engkau ini. Nah, Selama ada di TikTok ini Romo, yang saya tahu saya dari Surabaya dulu, dari 2022-23 lah. Di situ sudah mulai hancur total semua semangat daripada pendeta-pendeta. Saya tahu sendiri karena saya dari dalamnya. Semangat menginjil mereka sudah turun drastis. Maaf aja kalau mereka dengar saya ngomong ini, betul-betul saya rasakan. Ya, kalau tidak Semangat salah, KKR. Om Dasat juga pernah menjadi bagian penting. Kalau tidak jadi presbiter atau penatua, tidak saya pernah. Kalau nggak salah ya. Istilahnya hanya melayani sedikit di gereja loh. Enggak, memang sering dipakai saya. Istilahnya sama kami di sini di Pentakosta ini, pemimpin pujian boleh, pedoa syafaat boleh sedikit. Itu aja lah. Jadi nampak sekali ketidakbersihnya itu. Semangat KKR sudah turun sekali. Dulu sebelum TikTok ini, berapi-api itu. Kadang didatangkan dari Jakarta di kepulauan Mentawai ya. Dari Jakarta, dari pokoknya yang sudah pertanyaan mungkin singkat. Itu sebenarnya motivasi dari KKR itu apa? Kebangunan rohani, benar-benar bangun rohaninya atau bagaimana? Ya kalau kita lihat juga di lapangan memang kadang-kadang orang yang kayak kerasukan nanti itu Romo ya. Kerasukan yang sudah mungkin dia punya ilmu hitam atau banyak sekali masa lalunya yang membuat dia baru sadar, memang kayak, tapi entah sengaja ditolak atau bagaimana sampai jatuh juga ya Romo ya. Saya tidak begitu perhatikan kali juga. Ya, tapi jatuh orangnya dan kayak kecacingan panas itu. Oh begitu ya? Lagi. Tolak-tolak ya Pak? Tolak-tolak. Enggak tahu juga, entah ditolak tadi, tapi yang jelas karena sudah entah karena kepenuhan Roh Kudus, saya tidak tahu ya Romo ya. Tapi kebanyakan jatuh. Makanya nanti siap-siap di sana nanti pembantu pendeta-pendeta yang hebat itu untuk menahan dari belakang. Apalagi kalau perempuan ya harus siap-siap ibu-ibu
yang sudah mulai gemetar itu harus siap-siap di sekitar itu untuk menahan, Tapi jangan sampai terbenturlah mereka yang kepalanya. menerima itu harus buka matanya atau tutup matanya. Tutup mata dalam keadaan berdoa juga nya memang Romo. Dalam keadaan menyembah haleluya 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 begitu. haleluya. Ya, jadi semua jadi ikut Oh, gitu terpesona ya. semua kan. Itu mainnya di emosi atau mainnya di mana, Pak? Ya, dan jadi diiringi dengan musik. Ya, Oh, emosi ya. akhirnya bertalu-talu juga musiknya itu semakin hebat, musiknya Kencang. semakin dikencangkan musiknya, kencang juga yang membawa mic-nya itu, mikrofonnya itu supaya suaranya lebih menggelegar. Terpengaruhlah semua nanti jemaat situ. Om pernah jatuh tidak, Om Dasat? Tidak pernah jatuh. Enggak bisa. Karena Nggak bisa, soalnya saya tidak sama sekali enggak terpengaruh juga Romo, sungguh. Ada sama kami di sana doa 10 malam Romo ya, doa 10 10 malam malam kalau didoakan? Pentakosta ya. Iya, 10 10 malam bertutur itu. Wih, Setelah kenaikan kan ada istilah itu entah doa novena ya kalau di Katolik ya, tapi sama kami 10 malam. 10 malam. 10 malam berturut sebelum penerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Oh, itu seperti ya 10 hari sebelum Ya. kedatangan Roh Kudus Yesus naik ke surga itu ya 10 hari. Ya, itu Oh, di dia. sana ada juga istilah itu 10 hari. Iya, harus berdoa terus dari sekitar 2 jam lah. Dari jam 7 sampai jam 9 atau dari jam 8 sampai jam 10. Pokoknya 2 jam malam. Malam. Ya. Oh, begitu. Maaf ya, saya Di sana karena nanti teman-teman kita tidak pernah tahu prakteknya seperti apa. Jadi saya tanya ini bukan karena apa. Memang saya kaget juga. Iya, memang begitu ceritanya, begitu prakteknya dan bukan hanya teorinya. Memang saya sudah tetap ikut di dalamnya, saya aktif di dalam. Oh, Tapi untuk kerasukan Roh Kudus itu tidak pernah. Tapi jangan dulu, engkau menggunakan pernyataan kerasukan Roh Kudus, saya tambah bingung lagi nih. Iya, kayak rasuk lah, kayak yang gila juga ya orangnya nanti. Bagaimana kita bisa katakan tidak rasuk? Kalau menggelempar itu bagaimana? Kayak ayam yang sudah dipotong lehernya lalu dilepaskan kan sayap ayam itu bermati kan. Begitu. Iya, makanya begitu. Iya, maksudnya pernyataan ini saya jadi bingung kenapa dipenuhi dengan Roh Kudus atau dirasuki dengan Roh Kudus. Menurut Bapak yang mana yang benar nih? Dirasuki ya. Ya memang kata halusnya, kata baiknya dipenuhi. Tapi karena Dipenuhi. tidak tahu kita juga nggak tahu kita ya terpaksa saya katakan kerasukan setan kan. Oh, begitu. Karena bahasa itu yang tidak saya tahu ya mau tidak mau saya bahasa katakan roh, kerasukan bahasa Roh roh. Kudus. Bahasa roh. Tapi Kata Om mereka. Rasa tidak pernah bahasa roh tuh. Tidak, karena saya tahu bahwa itu bukan bahasa roh itu dulu sama orang-orang yang di Yerusalem itu. Itu mereka bisa berbahasa orang lain, bukan dipengaruhi dengan kerasukan roh. Jadi makanya saya anggap aja ya udahlah biar orang itu yang mengalami itu, tapi aku tidak mengundang kerasukan roh itu. Saya tidak perlu. Soalnya tidak bisa saya jelaskan nanti. Maunya kalau tahu kita itu harus ada yang menjelaskan. Di 1 Korintus 14 bilang begini, kalau kau tidak bisa menjelaskan, lebih kau tidak usah bahasa roh. Iya, itu dia. Jadi kata Paulus, lebih bagus 1 kata atau 5 kata daripada beribu-ribu kata tapi nggak ada arti. Ya, jadi itu kalau kata kan nggak ada arti. Apa lama-lama? Bunyi begitu bacaan yang Iya. ayam tadi yang Iya, gitu ya. Iya, yang dari kerokongan. Jadi bagaimana ini? Ya udah, jangan tiru-tiru. Ngapain saya tiru-tiru itu? Jangan sampai mereka Kalau berdoa punya aja. masalah dengan tenggorokan, Pak. Iya betul, sampai tidak bisa
parah betul. Nanti kalau yang hebat-hebat itu sampai 2 hari 3 hari sudah tidak bisa ngomong lagi itu. Udah parah Oh, kali kerokokan itu. oh, berarti Roh Kudus sangat penuh sampai 2-3 hari tidak bisa omong lagi karena tercekik. Mm-mm. Iya, udah lebih daripada yang batuk lagi. Udah parah kali. Jadi saya tidak ejek, cuman saya heran kok bisa mereka dapat ya, saya enggak. Dan saya pun tidak iri hati kepada mereka yang melakukan itu. Biar aja ya, itulah karunia mungkin sama mereka. Lebih bagus kerasukan Roh Kudus daripada kerasukan setan juga kan ya Romo. Hmm. Kalau kerasukan setan mungkin parang yang diambilnya atau pedang ya dia tebas kita ya. Udahlah, lebih bagus ya. Biar aja. Kalau kerasukan Roh Kudus ini paling dia tergeletak lalu ke tangannya nggak tenang di situ, dia pukul lantai entah bagaimana, dia tampar dinding mungkin di situ, ya terserah lah. Oh ada, oh ya begitu ya, jatuh banyak yang jatuh Pak. Ada, iya ada. Kadang-kadang kalau dekat kita dengan orang-orang macam itu memang nggak sadar dia entah dia tendang kita, entah dia bagaimana. Makanya kalau sudah Berarti jangan sempat terlalu dekat terjadi dengan itu mereka pada yang jatuh juga. soalnya kuat kali tangannya, kakinya bisa saja dilibasnya kita. Jadi kadang-kadang nanti Kalau harus menurut analisa, orang-orang seperti ini yang jatuh, yang teriak dan semua itu, mereka dalam posisi psikologis itu sangat kuat. Mereka punya gangguan psikologis, luka batin dan lain sebagainya. Mengekspresikan dengan cara seperti itu, teriaklah apalah itu. ya bisa jadi dong. Lebih kepada gangguan psikologis daripada spiritual. Bisa jadi sebenarnya, Rom. Bisa jadi. Soalnya orang-orang yang kena ini juga pernah juga bersaksi nanti bahwa banyak sekali gangguan yang menghimpit hidupnya. Sehingga dia mungkin meluapkan doanya itu dengan gaya musik tadi kan. Akhirnya bisa jatuh dia. Ya, Tapi kalau kerasukan Roh Kudus itu kurasa nggak masuk akal ya. Ya, karena Roh Kudus buat orang baik, orang bahagia. Ya. Ini Waras. jingkrak ya Pak? Betul. Oh, kita buktikan secara biblis apa yang membuat orang jingkrak di tempat ibadah. Tinting bantu dulu. Markus 1 ayat 21 dimulai. Kita nanti di sini Pak Dasat kita buktikan bahwa orang jingkrak, orang goyang-goyang itu lebih kepada pengaruh apa secara biblis? Roh Kudus atau apa? Karena menurut saya, ketika hari Pentekostes di Kisah 2, semua orang berbahagia, bisa mengerti. Seruan pertobatan bukan buat orang jingkrak-jingkrak. Kita buktikan yang membuat orang jingkrak ini siapa? Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti Yesus masuk ke rumah ibadat dan mulai mengajar. Dan semua orang takjub karena dia mengajar dengan penuh otoritas. Lanjut. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang." Untung dia tidak ada di KKR. Kalau tidak dia kerak begitu ya Pak ya. Untung ya. Oke lanjut. Iya. "Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Lanjut. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub. Om Dasat, apa bedanya yang kalau KKR yang jingkrak jerit-jerit dengan pengalaman Yesus ini? Apa bedanya?
Kurasa sama ya Romo ya. Sama. Mungkin karena dia sedang kerasukan roh jahat tadi. Roh jahat ya mungkin Makanya dia teriak kerekek begitu. entah masuk akalkah dia tadi khotbah itu lalu dibawa dalam doa, ya bisa jadi bisa jadi jatuh atau bagaimana lah, sehingga Berarti KKR sama dengan tempat mengeluarkan roh jahat. ya karena kebangunan rohani, Oke. dibangun rohani lagi, bisa jadi. Sehingga banyak juga orang yang mengalami mujizat di sana. Oh. Tapi kitab suci bilang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu buat mujizat. Bagaimana menurut Bapak? Ya bisa jadi memang karena istilahnya mereka semua punya kuasa juga kan. Ya, Tapi sekarang soal kita buktikan berikutnya nanti nabi-nabi ya. palsu punya nabi-nabi palsu usir setan. Oke. Inting Matius 7 ayat ke-15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada akhir zaman, nabi palsu teriak kepada Tuhan Allah ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 24 ayat 23. Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, Orang tentang Mesias jangan palsu. kamu Mesias palsu dan nanti ayat itu berbicara tentang Mesias palsu dan nabi palsu. Lanjut. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus bilang, aku telah mengatakannya. Seperti ini. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bagaimana dengan mereka-mereka ini mengekspresikan dengan apa? Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Om Rasad, di KKR itu mereka doa panjang lebar atau tidak? Wah, haruslah itu Romo. Berarti genap sudah ayat 7. Berarti genap ayat 7-nya, panjang lebar. Iya. Ya.
Lagi pula dalam doamu Harus itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Karena saya tidak tahu mau sebut apa lagi, terpaksa mereka bilang kerak begitu Pak. Jadi begitu ya. Tidak tahu mau kata apa yang dipakai lagi, terpaksa harus kerak begitu ya Pak. Iya, Romo, betul sekali. Jadi semua tadi yang baru dibaca itu seolah-olah orang lain, itu bukan kepada mereka kena itu, bukan kepada kami. Kalau boleh saya katakan kepada Katolik itu nabi-nabi palsu itu. Jadi Itu kalian bilang misi-misi kami palsu. ya, begitu. Jangankan tidak langsung, tapi seolah-olah orang lain itu, bukan kita. Nabi-nabi palsu itu, Mesias palsu itu orang lain. Makanya jangan sebarang kalian dengar. Jangan kesana kalian. Di sinilah jalan yang benar. Di sini ada kemenangan. Jadi akhirnya mau kesana orang Seperti sudah lagu mundur tuh. lagi. Iya ya. Ku menang, Jadi tarik ulur. na. Gimana tuh lagu itu? Ya. Ku menang. Ya itu lagunya itu. Selamat malam. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Selamat malam Pak Romo. Yo Riandi. Apakah Yo. betul Katolik itu tidak percaya mujizat? Karena melihat dari Sebentar pemikiran Pak dari mana? Pak dari mana? Pemikiran tadi seperti kayak ada Pak dari mana? Pak asal dari mana Pak? dari iri hati gitu loh, dari kalangan Katolik. Tolong Karena dulu Pak Riyandi, kalau misalnya karena masuk Katolik ke sudah room orang, mujizat. perkenalkan dulu diri, dari mana, asalnya dari mana, dari apa, dari deno karena saya mana lihat gitu. orang-orang Katolik itu Jangan memang tidak bisa langsung kayak gini, kamu siapa, datang-datang ke sini langsung kayak gitu. Perkenalkan dulu diri, Iri dan gengsi gitu loh, sopan. Om Riandi yang beri kesaksian di atas ini, Om Daksat ini karismatik, bukan Katolik. Ya, tapi Bapak justru mendukung mengolok-olok mujizat. Tolong Bapak Padahal sebenarnya perkenalkan Oh, diri sebentar, dulu sebentar, ya. Bapak. dalam nama Yesus kan Bapak perkenalkan diri Bapak. Tadi saya mengolok mujizat. nama yang berkuasa kan. Tidak, pertanyaan saya untuk Bapak Riandi. Bapak Riandi dari karismatik juga. Bapak tadi kan Om Daksat tidak mengungkapkan kesaksian tentang mujizat yang dia terima. Kami bukan ngomong tentang mujizat yang Om Daksat terima. Jadi kalau bilang saya menentang mujizat, mana alasanmu? Apakah di sini tadi Om Daksat, sebentar Pak, apakah di sini Om Daksat memberikan kesaksian tentang mujizat yang dia terima? Om Daksat silakan. Engkau memberikan kesaksian tentang mujizat yang kau terima? Enggak. Tidak. Bukan. Enggak. Kami bukan omong mujizat. Cuma saya jelaskan apa yang saya dengar. Ya, tapi semua narasi Bapak, Saya tanggapan kasih Bapak itu tahu, seolah-olah Sebentar. Saya tidak Jangan pernah maksudnya Om Riandi, mengolok tahan dulu Om mujizat. Riandi. Om Daksat 1 menit, setelah itu kita beri 1-2 menit kepada Om Riandi. Om Daksat silakan. 1 menit dulu Om Daksat, jangan dulu potong supaya kita bisa dengar bagaimana Iya, dulu. saya tidak pernah mengolok. Oke, saya tidak mengolok mujizat. Bahkan saya sangat suka melihat mujizat dan menyaksikan. Dan saya hanya jujur menyatakan dan mengatakan apa juga praktek-praktek kita di karismatik. Supaya Romo ini mengerti, supaya jangan diserang terus kita bahwa kami ada doa 10 malam. Sebelum pencurahan Roh Kudus, kami menjalankan doa 10 malam. Nah, di doa 10 malam itu kebanyakan di tengah-tengah kami jemaat ada yang jatuh. Apakah saya mengolok-olok di situ? Ya, akhirnya saya tidak ngerti bahasanya. Di doa 10 malam. Ya. Saya mau mengundang sama saya roh seperti itu tidak dapat. Akhirnya saya diam aja. Dan bukan saya mengejek-ngejek. Apakah salah itu Romo? Itu yang kutanya sama Romo.
Oke, sudah. Nah, itu Silakan Om enggak Riyandi. Om masa Riyandi saya dari karismatik jeli-jeli dulu. Oke, saya tadi ikut dari Sudah, awal. Om Riyandi dari karismatik. Saya tadi ikut dari awal ya, tapi saya melihat percakapan mungkin sebentar. Seketika Romo Tidak, Om Riyandi dari karismatik. Dari mana beberapa nih? ayat-ayat Alkitab yang justru Ya, memang saya harus kan banyak. Ini sebentar. Om Riyandi ayat-ayat itu tidak jelaskan sih. dulu dari Pak mana. Om Riyandi, Riyandi dari mana? tidak pada ya. konteksnya. Sudah 3 kali ditanya dari mana, nama siapa. Sudah 3 kali Om, sudah 3 kali. Protestan apa denomnya? Kenapa harus begitu? Kan kita semua percaya pada Loh, Tuhan Yesus. harus dong. Nggak masalah, nggak harus, nggak dong. penting. Harus. Rizka, biar Om Saya juga Riyandi. mau Tuhan juga. Karena mungkin dia Harus, pasti Pak. karismatik. Kamu Karena dia harus. Jangan Rizka Tandu. Mungkin dia karismatik jadi tersinggung dengan Om Daksa tadi omong. Silakan Om Riyandi, ungkapkan semua, keluarkan semua. saya bukan tersinggung, tapi saya justru Jangan mute-kan teman-teman, tolong jangan mute-kan. Siapa? Bapak sebagai Jangan Romo, mute. Biarkan yakin- dia omong. seperti Pak Umi Romo Katolik memang tidak percaya mujizat, mungkin saya nggak tahu, tapi memang saya melihat kalau mujizat itu orang-orang Romo itu kadang-kadang mereka tidak percaya itu, ya. Dan dari semua ayat yang sampaikan tadi itu justru mengolok-olok apa yang terjadi gitu loh. Iya, memang. Sebabnya, Oke, ya, sekarang ya, saya itu- jelaskan. itu- Jangan itu- pernah itu saya bilang. tentang. Itu saya Jangan tentang. pernah bilang Apakah Katolik Romo- tidak percaya mujizat. Romo- Engkau keliru sekali, Katolik tidak percaya mujizat. Tetapi di dalam Saya- kekatolikan itu harus sesuai dengan mandat yang ada dalam kitab suci. Baca kembali Apakah- 1 Korintus 12 ayat 28. Pembuat mujizat itu harus berada di dalam otoritas yang diberikan oleh gereja. Tidak main buat masing-masing. Kita buktikan secara biblis. Maka sebentar saya mau tanya engkau, tunjukkan secara biblis bahwa kuasa yang diterima oleh para pendeta datang dari Tuhan Allah. Friska, bantu dulu. 1 Korintus 11 ayat 12 ayat 28. 28. Oh, 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Tahan dulu. Selanjutnya, Tahan dulu. Struktur hierarkis ada 3. Rasul, nabi, dan pengajar, magisterium. Sekarang dia tidak lagi keempat, kelima. Dia bilang selanjutnya yang mempunyai karunia. Ditetapkan oleh gereja. Oke. selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karena itu butuh yang kita namakan suseksi dari semuanya itu. Tidak main angkat diri masing-masing. Di dalam 2 Timotius 2 ayat kedua, teruskan itu dan percayakan kepada siapa? Tidak main percaya masing-masing tadi malam mimpi, pendeta satu mimpi, pendeta satu bilang Roh Kudus omong dengan dia, tidak bisa. Ada suksesi yang kelihatan. 2 Timotius 2 ayat 2. Oke, kalau begitu 2 siapa yang Timotius. berikan? Oke, untuk gereja saat ini. Sabar, saya mau makanya baca ini. dulu, sabar, Untuk gereja. sabar, saya mau baca, Terlalu panjang masalahnya, sabar, untuk saya gereja. mau baca. Karena 2 kalian tidak Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini yang kita namakan suksesi apostolik. Pertanyaan saya kepada Pak Riyandi. Pak Riyandi kalau karismatik Pentekostas, dapat kuasa penerusan mata rantai penerusan kuasa ini dari siapa? Untuk buat mujizat. semua murid Yesus Murid yang mana? berhak Murid yang bisa- mana yang meneruskan kepada Bapa sebagai pendeta? Karena mujizat itu kan sebenarnya itu kan personal, tidak harus Buktikan Itu kan secara biblis kita- Bapak. Saya tidak penting itu ya personal dan tidak. orang dipercaya Buktikan. Tuhan memakai bukti- kita tidak bisa menyetir orang menyetir Tuhan untuk memakai ini, kita nggak bisa tahu karena itu Tuhan Buktikan secara Tuhan sendiri biblis yang bahwa Tuhan Bapa sendiri yang- menerima kuasa dari Tuhan Allah. Mana? Tuhan sendiri yang berbicara, yang memberikan jelas kepada orang itu, gitu loh. Orang itu dipakai oleh Tuhan. Mana Tidak ayat harus- yang mengatakan tidak harus. Tuhan beri Ya, kuasa kepada semua? Semua orang yang murid Yesus berhak bisa mendapatkan itu. Kalau Mana Tuhan ayatnya? katakan itu. Kan saya omong dengan ahli kitab suci soal skriptura. Mana ayatnya semua orang Kita mendapatkan? semua orang Kristen murid Yesus.
Mana ayatnya? Saya berhadapan dengan kalian yang sola skriptura. Tunjukkan ayatnya bahwa kalian menerima kuasa langsung dari Tuhan Allah. Mana? Pak Riyandi, di sini di depan saya ada Alkitab, Pak. Tolong pakai mujizat. Alkitab, Karena Pak, ya. makanya orang-orang tidak mujizat seperti itu. Tapi Aduh, Pak, di depan saya ini ada Alkitab. Tadi Romo minta, Pak, tolong buktikan di dalam kitab suci bahwa denominasi atau pemahaman karismatik atau Pentakosta punya mata rantai rasul. Dari mana, Pak? Nih, depan saya nih, gede-gede loh saya tuliskan nih. Nih, kalau nggak percaya dengan saya nih, kalau nggak percaya dengan ini ya berarti Bapak bukan Kristen. Gitu loh. semua murid Yesus, entah dari Ya, denominasi di manapun mana, juga, Pak? ya, Ini sudah ada itu Alkitab. punya Mana punya Boleh ayatnya, ditunjukkan, Pak? Bapak? punya Yang kuasa ditanya itu, mana punya kuasa ayatnya? itu, Oke, sudah. punya kuasa, Oke. punya kuasa Terima kasih, Pak. untuk bisa memberikan mujizat. Oke. Kecuali Pak- Katolik, justru di sini secara Katolik yang biblis. katanya sebentar ya. Pak Justru di Riyandi, sini tunjukkan Katolik satu yang ayat saja. Saya minta bukan minta banyak. Saya tunjukkan satu ayat kalau Tuhan bahwa Yesus tidak penerusan bisa kuasa itu. Waduh, Pak Riyandi, tunjukkan satu ayat bahwa penerusan Sebentar kuasa dulu. secara biblis itu melalui apa? sebentar. Biar dia omong dulu. Teman-teman, Ya. biar jangan biarkan. Justru Katolik ini gereja Pak, di sini pastor jangan ya. framing ya, jangan framing. Itu betul. Apa tadi saya Ini bilang? fakta, ini fakta. Orang, Bapak. Ini fakta. Gereja Katolik yang dipimpin oleh Fakta-fakta Tuhan Yesus mana justru datanya, tunjukkan Bapak? satu ayat. Mana tidak bisa datanya? melaksanakan amanat Mana itu. datanya, Tidak bisa Bapak? menunjukkan kuasa Mana Yesus itu seperti di tengah datanya? jemaat, ya. Para Datanya mana? Romo Paus tidak bisa karena memang tidak dikasih. Datanya Oke. mana? Sudah. Ini Om Riyandi bisa berhenti. fakta-fakta orang Romo Katolik menolak mujizat. Om Riyandi bisa berhenti 1 detik saja, 1 menit lah 30 detik untuk tunjukkan kepada saya bagaimana proses penerusan kuasa secara biblis. Melalui apa proses kuasa itu disalurkan kepada yang menerima? Melalui apa, Pak Riyandi? Tolong satu ayat saja. Lah kan Tuhan Yesus mengatakan jika engkau Jangan mute-kan, teman-teman. Moderator Tuhan semua Yesus jangan mengatakan, mute-kan. Tuhan Yesus Tolong. mengatakan jika engkau punya iman sebiji sayap saja, engkau bisa memenangkan gunung ini. Itu kan artinya tidak harus melalui satu proses yang seperti Bapak sebutkan tadi. Kalau Yesus berkenan, Tuhan berkenan, punya iman bisa. Itu Oke, iman. sekarang iman saya masing-masing. jelaskan. Tergantung Pak, iman. Karena ketika sudah- walaupun Sudah, Katolik sudah sangat ikut proses, tapi ternyata Katolik tidak dikasih Sebentar dulu Pak kasih Randi, kuasa sekarang itu. saya jelaskan. Ya. Bapak tadi bilang kalau imanmu sebesar biji sesawi. Oke, kita omong tentang bibit ya. Ya itu artinya Ya, dia sebentar, mengatakan, biarlah saya jelaskan, jika engkau jangan punya iman, potong. Saya engkau sudah bisa dengar meninggalkan tadi. gunung ini gitu loh. Sebentar Artinya dulu. itu. Ganti-gantian Jadi- bicara, Bapak Jadi tidak- Riyandi. Ganti-gantian bicara. Oke, Bapak sudah ambil tadi tema penting sekali. Kalau imanmu sebesar biji sesawi, ya oke. Sekarang benih itu harus ditanam di mana, Bapak? Tergantung tempat yang menerima. Jangan main asal-asal sudah terima bibit dan kalian bilang sudah punya iman kuat. Kita lihat sekarang di dalam Lukas 8. Tolong ayat 11 dulu. Lukas Bapak mengingatkan semua Oh, ayat-ayat Tuhan tentang Allah. Sabar, saya mau Tadi saya- baca. Saya minta Sabar, ayat Bapak. satu pun tidak kasih. Sabar, Sekarang kalau kita mau baca Bapak, kitab suci, sabar, kenapa sih? sabar, Kenapa kalian panas kalau sabar. geng, jangan dulu, pardon. Kenapa kalau kita mau baca kitab suci Gereja panas Katolik menolak kalian? mujizat karena memang tidak dikasih mujizat. Karena beginilah. Sebentar dulu, kita bukan omong itu dulu. Sebentar, Bapak tadi sudah bilang kalau iman sebesar biji sesawi. Lihat biji ini harus ditanam di mana? Baca dulu. Lukas 8 ayat 11. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Lanjut. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya Ini nggak ada mereka hubungannya. jangan Ini nggak ada percaya Jangan dan potong, Bapak. diselamatkan. Kita baca firman belum selesai. Sampai selesai dulu lah. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar,
mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat ini tidak semua dengan topik kita. Engkau tadi bilang tentang biji sesawi, iman sebesar biji sesawi. Kalau kau tidak tanam di iya, tempat maksud yang itu kan baik, kau punya iman sebesar apa tidak ada guna. Bapak Kalau ini engkau gimana? tidak Bapak ini pupuki, kalau engkau tidak Bapak ini romo sirami, tapi tidak ada guna. Bapak ini Engkau romo yang tapi ambil ayat ini, saya coba membantu engkau untuk mengerti. Supaya jangan Ayat pasang ini dalam sembarang ayat ini sesuai dengan kau punya kepala yang pikir. enggak, ayat Harus ini dalam konteks ditempatkan di lain. konteksnya. Ayat ini konteks lain, Pak. Tidak ada hubungannya dengan biji sawi, iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung itu. Enggak ada hubungannya dengan itu. Itu ayatnya lain. Oke, engkau mau Kalau ini, saya jelaskan kalau ayat, biji ya, sesawi. kalau Biji ayat sesawi yang itu ayat benih ini atau tentang tidak? orang yang Biji sesawi itu benih atau tidak? Engkau jelaskan dengan prinsip. Sekarang eksegesis dan hermeneutik untuk saya. Jelaskan. Yesus kan mengumumkan, jika engkau punya iman sebiji sawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Artinya, kalau engkau punya iman, engkau bisa melakukan apa mujizat bisa. Kalau kau punya iman gitu loh, itu bukan masalah. Tidak ada hubungannya dengan harus otoritas apa. Enggak ada seperti itu. Tapi iman itu yang menyelamatkan, iman itu yang membuat mujizat. Teman-teman bisa lihat. Dan inilah yang tidak saya dalam jelaskan kepada Katolik dia tidak ada ini. Orang-orang tentang biji sesawi supaya dia mengerti. Tolong. Romo Katolik tidak punya. Saya jelaskan tentang biji sesawi untuk dia supaya dia mengerti. Ini yang namanya biji sesawi, Pak. Membaca ulang perumpamaan biji sesawi melalui lensa sejarah, pertanian, teologi abad pertama supaya engkau mengerti. Min konsepsi pohon yang megah. Dengar baik-baik, Pak. Selama berabad-abad kita membaca perumpamaan ini sebagai kisah tentang iman yang kecil yang menghasilkan kesuksesan yang besar dan megah. Kita membayangkan sebuah pohon kayu raksasa yang indah dan teratur. Namun Yesus tidak sedang membicarakan sebuah pohon kayu. Ia sedang membicarakan sebuah tanaman liar. Supaya Bapak bisa mengerti. 3 janji dari teks yang Bapak ambil tadi. Mulai dari sangat kecil. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ditaburkan di bumi. Skala mikro. Ekspansi. Tumbuh tidak terkendali. Ia tumbuh lebih besar daripada segala sayuran. Tolong. Saya ajarkan dia. Karena dia ambil sembarang dan tidak mengerti. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Memberikan naungan. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Realitas mikro dari biji sesawi dalam bahasa terminologinya yang asli biologi namanya Brassica nigra. Biji sesawi hitam Brassica nigra yang dikenal oleh para petani Israel pada abad pertama bukanlah sekadar kecil. Di tanah Yahuda yang kering dan berdebu, benih ini praktis tidak terlihat saat jatuh ke tanah. Ia mewakili sesuatu, bisa diam nggak? Ia mewakili sesuatu yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh dunia. Ukurannya 1-2 mm. Konteks kultural atau budaya Yahudi. Ini dikatakan gulma yang harus dihindari. Di dalam hukum Kilayim orang Yahudi, menanam sesawi di kebun adalah pelanggaran karena mencampur benih. Di sini dikatakan gulma. Sebentar saya sampai selesai dulu karena engkau menafsirkan sembarang biji sesawi. Ya. Brassica nigra bisa mute dulu sampai selesai. Engkau belajar baik-baik supaya engkau jangan salah tafsir. Brassica nigra, gulma invasif yang menyebar cepat, mengambil alih nutrisi dan tidak bisa dikendalikan. Ketika Yesus berkata kerajaan Allah itu seperti orang yang sengaja menabur biji sesawi di kebunnya, ini adalah tindakan sabotase pertanian. Pertumbuhan yang tidak terkendali. Biji kecil dia bisa tumbuh sampai dengan 3 meter. Kerajaan Allah tidak tumbuh menjadi pohon ek yang rapi dengan batang kayu yang solid. Bukan mana-mana. Engkau tafsir sembarang tentang biji sesawi dalam iman itu. Karena Bapak tidak ia tumbuh menjadi semak raksasa setinggi 3 meter. Tidak terstruktur, sulit ditebang, bergerak secara organik, dan agresif melampaui batas yang ditentukan manusia. Ekspektasi versus realitas mesianik. Ketika Yesus membandingkan iman sebesar biji sesawi, dia sedang melakukan sebuah sabotase terhadap konsep Israel. Bangsa Israel menantikan kerajaan yang digambarkan oleh Nabi Ezekiel sebagai pohon aras. Yesus memberikan sesuatu yang sama sekali berbeda.
metafora aras Libanon sebagai ekspektasi dari kerajaan Allah itu yang ambil dari Yeskiel 17. Sekarang Yesus omong tentang semak sesawi, simbol keseharian, kerakyatan dan sesuatu yang umum. Engkau harus mengerti itu, saudaraku. Bukan, ini konteksnya berbeda. Bapak sudah Aduh. ambil, karena Terus. oke, Engkau tadi begini, Pak. omong tentang Begini, apa? begini, Engkau begini, omong Pak tentang Romo. iman Begini, seperti begini, biji begini, sesawi. Romo. Engkau Romo, mengerti Romo. biji sesawi atau tidak tadi? Romo percaya Yesus ada mujizat dalam namanya Yesus ada mujizat? Percaya nggak itu? Engkau tunjukkan satu ayat dulu dalam nama Yesus ada mujizat. Engkau mengerti dalam nama itu artinya secara terminologi biblis dalam nama artinya apa? Usir saya tendang. Usir saya Engkau dalam nama tunjukkan banyak satu sekali. ayat, saya Banyak butuh sekali satu Mana ayat cukup. ayatnya Banyak sekali. Bapak Satu ayat Riyandi? cukup. Ayatnya Oh, dari jangan tadi tipu saya diminta di sini. mana ayatnya Riyandi? Mana ayatnya? Biar saya. Pak Riyandi, kalau bawa ke sini tanpa satu ayat, tanpa data, biar engkau turun. Saya omong dari tadi itu tidak ada data sama sekali, hanya saya pikir. Ya, saya bukan ini untuk berdebat. Bapak, engkau yang bawa tentang biji sesawi, saya buat eksegesis Tidak. hermeneutik yang baik untuk biji sesawi supaya engkau jangan keliru. Lalu engkau bilang bukan konteks. Konteks yang Bapak mau itu apa? Bapak tidak percaya. Jangan mute-kan teman-teman moderator, saya kesilang semua yang moderator ini. Biar dia omong. Karena begini, nama Yesus itu tidak punya percaya bahwa Yesus punya kuasa dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, nggak percaya itu. Oke, Bapak Tidak Randi, percaya. bisa satu Bapak menit. Bapak Randi bisa 1 menit jelaskan saya apa arti dalam nama Yesus. Dengar dulu supaya bisa jelaskan. Engkau tidak dengar, ini yang jadi soal. Saya dengarkan Bapak, makanya saya tanya balik. Apa artinya dalam nama Yesus secara biblis? Dalam nama itu artinya apa? Tunjukkan ayatnya. Dalam nama Yesus ada kuasa. Kuasa Mana untuk ayatnya? mengusir Mana setan. ayatnya? Mana Kuasa ayatnya? itu banyak sekali. Saya begini, banyak sekali. Tapi Aduh. banyak sekali, cukup satu dari banyak sekali. Para Cukup rasul satu dari saja, banyak sekali. para rasul saja melakukan dalam nama Yesus, mengusir dalam nama Aduh, Yesus, Tuhan, menyebutkan nama bilang Yesus. Banyak banyak sekali itu, ini Pak. kita butuh satu Bapak ini- juga dikasih tahu nih. Aduh, itu Rasul Petrus, Rasul Yohanes semua yang Yang melakukan itu dengan mana nama Yesus. ayatnya? Kasih tunjuk satu dulu. Kau cari dulu, turun sebentar kau naik, kau sudah dapat ayat. Nah, itu Yesus itu punya gini Pak. Bapak ini sebenarnya saya mengerti kalau memang Katolik tidak percaya bisa saya percaya itu ya. Bagaimana saya tapi mau percaya kalau sebenarnya data biblis engkau tidak kasih tahu di sini? Kau omong tentang Yesus, kalian soal skriptura dengan data biblis. Mana ayatnya kau kasih tunjuk dulu? orang bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Itu sudah. Aduh Tuhan Allah, ya biar sudah. Engkau dari sini mau omong tentang kitab suci, mau omong tentang apa dengan saya di sini? Coba dilihat dalam Kisah Rasul. Bagus. Kisah Rasul 3:16 misalnya. Oke, Atau sebentar, kita baca ayatnya ya. Oke, Pak, 3:16 bisa saya 3:16 bantu. betul. Kita rasa Kita lihat 3:16, Kisah Rasul 3:16, ayat 18. Kisah Rasul 3, 16, 17, 18. Kisah Rasul 16 18. Kisah Rasul 16 18. Ya, sebentar, Pak. Udah. Sebentar, Pak. Kisah Rasul 3, 16, betul? Kisah Rasul 16 ayat 18. Oke. 16, Banyak sekali ayat itu, banyak sekali. Kita baca dulu Pak, santai aja. Bapak Saya bukan, baca firman dengan ketenangan, Pak. Bukan Pak. enggak, karena Bapak tidak ini. Saya memang melawan orang yang menentang mujizat. Karena Pak, baca firman dengan sopan ya, Pak ya. Oke. Baca-baca Yesus Fred. punya udah. kuasa gitu. Itu yang saya tentang baca orang. jadi Kita baca dulu ayat. dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Kemudian Pertanyaan saya, frater, di situ siapa yang omong? Rasul siapa yang omong di situ? Petrus yang ngomong. Atau semua orang yang omong? Atau Rasul Petrus? di situ? Banyak sekali. Aduh. Pak ini sebenarnya Ya, Bapak ini Bapak, harus pertanyaan ini. saya di situ. Saya tuh Di kasihan situ loh sama Rasul Bapak siapa ini. yang omong?
Nih, saya tunjukkan aja deh. Ini siapa yang ngomong di sini? Ini kan Kisah Rasul nih. Kisah Iya, ketiga betul nih, ya. Pak Riyandi. Nah, siapa Ya. yang ngomong nih? Siapa yang ngomong? Semua orang atau Petrus di situ? Iya Petrus, betul. Salah satu Oh, murid kalau begitu Petrus terima kuasa dari siapa? dari Tuhan Yesus. Oke, supaya engkau terima kuasa, engkau harus dapat penumpangan tangan dari siapa? Langsung dari Tuhan Yesus. Enggak. Kita inilah enggak harus ini yang harus Kau buktikan bukti mana apa- dapat penumpangan tangan dari Yesus di dalam sekarang kitab- ini supaya sekarang ini tidak di semua sini orang semparan nih. enggak emang harus Sebentar, clearkan dulu. Tuhan memberikan kuasa lihatkan langsung dulu. kepada orang-orang yang dikehendakinya. Engkau bilang begini. Karena gimana Engkau bilang- gini? Bapak sendiri Rian, katanya mujizat. bodoh, Bagaimana ini orang Bapak kirim bisa saya. menumpangkan tangan? Rian, Bapak sendiri, sebentar dulu. para Saya akan paus, tunjuk. para Roma tidak percaya mujizat. Bagaimana mereka bisa menumpangkan tangan? Kan Cara, nggak bisa seperti itu. tahan dulu. Orang-orang Engkau tadi bilang, engkau dapat kuasa buat mujizat karena engkau mendapatkan penumpangan tangan dari mana tadi Ginting? Prater dia bilang, dia dapat penumpangan tangan dari mana? Dari Tuhan Langsung Yesus. dari Yesus. Langsung Saya bilang Kapan tembus engkau dapat langit. penumpangan tangan dari Bukan. Yesus? bukan tumpang tangan, tapi langsung dari Tuhan Yesus, bukan tumpang tangan. Nggak pakai tangan. Langsung dari Tuhan Yesus. Orang-orang yang mujizat itu langsung dari Tuhan Yesus. Mereka Oke, berhubungan oke. dengan Tuhan Yesus. Sebentar, Jadi, aduh, Ba- Tuhan Allah, begini, kau beri Bapak saya ini kan kelabahan begini, sedikit kau menghadapi orang Bapak ini tidak percaya mujizat. Bagaimana Bapak bisa menumpangkan tangan ke orang yang susah? Kamen, Kan nggak tadi mungkin, Bapak kan? tadi saya kan Nggak tanya, mungkin, kan? dia dapat Tapi saya kuasa bilang, untuk membuat mujizat, dapat tumpang tangan dari mana? Dia bilang tadi. Dari Tuhan Yesus. Lalu sekarang dia bilang bukan tumpang tangan, tapi dapat kuasa dari siapa? Dari Tuhan Yesus. langsung dari Tuhan Yesus. Yesus. Iya. Oke. Itu- Sekarang dia Saya langsung tidak ke buktikan, Tuhan Yesus. dia tidak buktikan secara biblis. Gimana? Kata saya langsung berikan. sekarang saya Kan tadi buktikan langsung secara berikan biblis, langsung. Pak Rian. Begini Bapak, kita berbeda memang. Saya memang menentang orang yang menentang mujizat. Maaf saja, saya cuma katakan. Saudaraku, engkau Ya. tunjukkan data kitab suci baru saya percaya. Kalau tidak ada kitab Ya, saya tidak akan Pak. percaya. Kitab suci. Bagaimana Karena faktanya- proses? Terus yang ngomong Pak. Faktanya bukan di Bapak luar Riyandi Katolik, yang ngomong. Parani, di luar Parani, Katolik, ini banyak pertanyaan sekali terakhir. orang yang Parani, dipakai engkau Tuhan bisa Yesus. diam untuk dengarkan pertanyaan? Pak Riyandi, bisa diam untuk dengarkan pertanyaan supaya engkau mengerti? On cam Pertanyaan dulu. saya di sini. Bagaimana kuasa itu diteruskan setelah para rasul tidak ada lagi? Atau bagaimana proses penerusan dari para rasul kuasa itu kepada orang lain dengan cara seperti apa menurut kitab suci? Kuasa seperti itu bisa langsung oleh Tuhan Yesus tanpa harus Oke. melalui Sudah. alat-alat Tuhan. Ya. Tunjukkan ayatnya kuasa itu diterima langsung dari Tuhan Yesus. Mana ayatnya? Lah, kan Yesus mengatakan, engkau bisa mengusir setan dalam nama Yesus, dalam namaku. Langsung saja Itu kan? Yesus omong kepada para rasul, bukan kepada kau. Ya itu kepada kita langsung, bisa juga langsung itu. Di dulu mana kepada rasul. engkau engkau Dulu hidup kepada waktu langsung, itu? tapi sekarang kepada kita kan murid-murid Yesus juga. Sekarang ini kan Di- murid Yesus. ah, mana, Saya juga sebentar. murid Yesus. Sebentar. Saya juga murid Sebentar. Yesus. Dulu Di mana Yesus kasih kuasa itu kepada engkau? Di mana? Di mana? Di mana? sebagai murid Yesus saya punya kuasa itu, saya mendapat kuasa itu. Mana Karena engkau bilang engkau engkau terima langsung dari Yesus? Dulu Yesus punya 12 murid saja. Tapi Yesus setelah itu dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita semua murid Yesus, kita semua ini. Iya, Oke, dan tahan kita dulu. semua orang Tahan dulu. semua orang Sekarang saya bisa saja. jelaskan. Yesus bisa memilih orang yang dikehendakinya untuk melakukan mujizat. Tidak harus melalui Romo dulu. Bagaimana melalui Romo sendiri tidak percaya mujizat? Iya, Bagaimana melalui makanya Romo? sekarang Banyak Romo Katolik. siapa Romo yang bilang tidak percaya mereka. mujizat? Aduh, Tuhan Ya. Allah, engkau framing lagi di sini. Sekarang saya jelaskan bagaimana Tadi Bapak proses. mengolok-olok. Aduh, ini orang tidak tahu diam. Orang-orang yang roh. Randi, saya sudah dengar engkau dari tadi. Engkau bisa diam kah? Saya jelaskan dulu sedikit atau tidak? Karena engkau tidak buktikan kepada saya bagaimana proses penerusan itu melalui apa? Kuasa itu diberikan kepada orang lain melalui apa? Ini juga harus dibuktikan secara biblis. Oke, sekarang Iya. kita buktikan. Sekarang kita buktikan bagaimana proses penerusan kuasa. Oke, tolong baca. Dulu Pak. Kisah. Tolong dibaca Kisah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tidak memilih para ahli Taurat seperti Bapak ini, dia memilih orang lain. Itu. Lari kali tahu. Ini tidak ini.
Sebentar dulu, aku santai saya. Kasih terus. Aduh. Kita Kembali harus ke Om Dahsyat. tunjukkan bahwa kuasa itu diberikan melalui apa. Oke, buka dulu kisah 8. Ya, biar saya bukakan aja biar percaya dia. Kalau yang di depan saya ini Alkitab ya. Biar Kak Friska biar saya Kisah alih dulu ya. 8:18. Bagaimana penerusan kuasa itu? Ya, biar dia percaya. Kalau ini saya sedang buka Alkitab. Ya. Kisah 8 ayat 18. Oke, saya bacakan di sini. Ya, nih ya. Kalau Anda percaya ya, nih. Udah jelas di depan mata Anda. Kalau Anda buta, syukur. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia Tahan dulu. menawarkan Tahan uang dulu. pada mereka. Pemberian kuasa Roh Kudus itu melalui penumpangan tangan para rasul. Lanjut. Serta Para Randy, diam Tuhan dulu. Allah. Romo-romo ini kan Biar saya jelaskan sudah- sampai selesai dulu lah, Om. Ya, kita membaca firman dengan keadaan sopan, dengan hormat, bahwa ini adalah firman yang Yesus turunkan kepada kita, sumber satu-satunya, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Apa kata Petrus? Tetapi Baiklah. Petrus berkata Saya pahami, kepadanya, saya pahami ayat ini. bila salah Baik, Jangan kiranya jelasan sampai uangmu selesai dulu. itu. Tetapi kata Petrus kepadanya, bina salah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Aki di situ penumpangan tangan terjadi melalui pemberian kuasa, penerusan kuasa melalui penumpangan tangan para rasul. Dia Baiklah, bilang, baik. para rasul sudah mati, tapi ada proses suksesi yang dia lupa. Satu contohnya nih, sekarang Timoteus, Paulus omong tentang kepada Timoteus, 1 Timoteus 4 ayat 14, bagaimana proses itu diteruskan. Ya. 1 Timotius 4 ayat 14. Saya sambil Boleh saya tanggapi? Boleh saya- Jangan, Pak, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan presbiter. Oke, sekarang 1 Timoteus 5 ayat Baik. Saya ke-22. tanggapi dulu, boleh. Engkau tidak jelaskan dengan satu ayat Boleh. pun, buat apa Terus sama tanggapi engkau? 1 Timoteus 5 ayat 22. Ketika para rasul tidak ada lagi, uskup Timoteus ini, dia harus memilih orang untuk meneruskan kuasanya dengan cara seperti apa? 1 Timoteus 5 ayat Masalahnya- 22. 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah Masanya engkau Romo tidak percaya itu bagi- terburu-buru menumpangkan tangan ke atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa yang orang lain. Artinya- Jagalah kemurnian dirimu. Artinya suksesi apostolik itu melalui penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu adalah mandat otoritas yang harus diteruskan kepada pengganti rasul itu, pengganti uskup atau uskup sesudahnya. Framing yang dibuat oleh Riyandi, sebentar dulu. Framing yang dibuat oleh Riyandi bahwa gereja Katolik tidak percaya mujizat. Gereja tidak percaya mujizat. Gereja percaya kepada Yesus yang menggunakan para rasul dan orang-orang yang dipercayakan itu untuk meneruskan kuasa penyembuhan, kuasa mujizat itu. Pertanyaan saya untuk Pak Riyandi. Pak Riyandi bisa tunjukkan satu ayat bahwa Pak Riyandi menerima kuasa itu langsung dari Tuhan Yesus. Mana ayatnya? Begini ya. Memang pada saat zaman murid-murid itu betul ditemukan langsung oleh para murid itu. Karena murid-murid itu membuktikan, mereka dikasih kuasa itu juga gitu loh. Sehingga mereka menumpangkan tangan itu betul, itu estafet ya. Tapi setelah para murid wafat dan dilakukan oleh para romo itu melakukan blunder-blunder, hal-hal yang tidak alkitabiah, sehingga kuasa itu tidak ada lagi dalam para romo. Engkau tunjukkan yang blunder yang dibuat oleh romo-romo. Sebentar dulu. Ya, blunder. Tapi begini, saudara Riyandi, Sebentar dulu. data dengan data, jangan asal
Jangan asal framing tanpa data. Biarkan saya berargumen dulu Iya, ya. tetapi engkau harus Para tunjukkan dengan Romo, data. para Kau tidak, pastor, saudaraku, ini banyak sudah framing pastor-pastor atau minem. Saya akan turunkan engkau karena engkau omong Tidak, tanpa data. tidak lagi punya Ketika kuasa engkau itu. mengatakan, teman, saudara, kuasa itu, ketika Bang. engkau Makanya mengatakan bahwa Romo-Romo buat blunder, engkau kasih tunjuk datanya, jangan asal komen. Orang gila bisa Makanya- omong seperti itu. Contoh. patung-patung misalnya. Waduh, patung. turunkan saja. Sudah. Atau Sudah, tidak ada guna turun Patung ya, saja. atau misalnya Suruh saya. dengan berdoa kepada Tidak. harus Turun. Ini nih kebodohan yang bikin kita bodoh semua. Aduh. Sudah. Saya Oke. sudah dipatung ya. Tunjukkan satu ayat. Omong dari tadi hanya mana ayat? Hanya ambil saya yang dari kisah 16-18 itu saja. Hanya itu saja. Buat apa? Ini omong patung lagi. Aduh, Tuhan Allah lebih rugi waktu saya. Ya, nggak apa-apa Mo, nggak apa-apa. Ya. Kita cooling down teman-teman ya. Kembali ke Om Dahsyat. Kita cooling down aja ya. Ini saya menggunakan sumber data ya. Yang nggak percaya dengan buku ini silahkan, mau protes dengan orang ini silahkan ya. Nih, Pendeta Jan Ari Tonang yang secara notabene juga ada ngomong tentang pemahaman penumpangan tangan tadi. Bagaimana itu, frater? Nah, kita perhatikan ya. Nih, pengakuan iman mereka ya. Bukan pengakuan iman, sorry. Pengakuan pokok pandangan ajaran-ajaran dari karismatik. Oke, kita lihat di sini ya. Di poin nomor 9 Romawi. Kami percaya, wow, kayak Sumpah Pemuda ya. Juga akan penumpangan tangan guna pemberian kuasa oleh Roh Kudus bagi penahbisan wow. Tua-tua, siapa ini? Sejak kapan mereka mengenal diaken? Wow. Bagi penerimaan karunia-karunia roh dan bagi penyembuhan katanya. Oke, kita kembali ke Om Daksat. Om Daksat, silakan Om Daksat. Engkau komen dulu Om Daksat. Engkau masih dengar saya kah, Om Daksat? Masih. Silakan Om Daksat. Itu kan ngeri. Itu saudaramu sama yang karismatik itu. Ya, makanya aku bilang ngeri. Jadi bagaimana lah? Apa yang bisa ku komen? Kalau begini udah cukup komen kulai udah dia mereka wakili kita lah, orang mau bagaimana lagi? Mereka yang lebih pintar daripada saya ini adalah apalah saya ini hanya ya saya menanggung derita aja lah. Itulah yang Engkau Niel menanggung tadi. derita. Iya, menanggung derita aja, menanggung malu. Begitulah sifat-sifat kami Romo. Maaf aja biar saya minta maaf, saya wakili kalau boleh. Maafkan aja lah, memang segitulah dia. Maaf Pak Paman Dasyat, Segitulah bobotnya. diterima. Oke. Gini Paman Dasyat, ini penegasan aja ya. Ini kan Terima saya kasih. gunakan data ya. Oke. Ini karismatik ya, jelas ya. Karismatik. Lihat di poin 2 ya, di bagian pokok ajaran dan pendasaran iman mereka. Dari karismatik ya, yang tidak percaya dengan buku ini silahkan searching Sherlock orang lokasi orang itu ya, Pendeta Jan Ari Tonang itu. Kau akan protes sama dia. Kami percaya ya, ini Sumpah Pemuda banget, bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Tuhan yang sepenuhnya diilhamkan tanpa kesalahan pada naskah aslinya dan merupakan aturan yang mutlak atas iman dan kelakuan. Pertanyaan kecil dari saya, untuk tadi si Riyandi itu menghormati enggak ketika orang membaca ini? Kata yang ditebelin ini, menghormati enggak? Mana dia hormati, dia merepek terus tadi. Iya, sudah selesai ya. Berarti dia bukan karismatik. Mohon maaf. Sebab karismatik saja masih tunduk pada poin nomor 2 yang diilhamkan sepenuhnya. Tapi ketika orang membacakan firman, lanjut ngeber lagi kayak motor ngebor. Ya. Oke teman-teman, kalian harus tidur ya. Kesiannya sudah 1.30. Siap Mo. Oke, thank Minta you. maaf ya. Terima kasih Romo ya. Terima kasih Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra. Terima Terima kasih kasih. Romo dan Terima kasih untuk semuanya, Ginting, Frater, Ya. Om Rudi belum sempat tanya sebelum ngomong, Om Daksat, Tante Juntle, Junte, apa nih nama, saya punya kacamata,
rusak gagangnya patah, minta maaf. Tidak pakai ini. Semuanya terima kasih untuk semuanya. Oke, saya tutup. Oke. Ya, thank you, Mo.